Paras cantik memang menjadi daya tarik tersendiri di mata publik. Perlakuan antar individu pun seringkali berbeda disebabkan kecantikan yang dimiliki. Namun yang terkadang dikesampingkan oleh kebanyakan orang adalah cantik yang dipandang hanya berdasarkan apa yang ada di luar dan bukan dari hati. Akibatnya, tipu daya dari kecantikan itu dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti nasib korban-korban dari seorang wanita bernama Jennifer. Hai, gua Sandiago dan selamat datang di Storyland 4K. Pada segmen kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul Jennifer Body yang akan membawa kita ke dalam sebuah kejadian di mana seorang wanita bernama Jennifer dapat menipu para korbannya dengan paras cantik yang ia miliki. Sebelum saya mulai, subscribe dulu. Dan kalau udah, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Ned adalah seorang siswa dari salah satu sekolah yang ada di Amerika Serikat. Ia merupakan salah satu siswa teladan di sekolah itu. Namun pada saat ini ia ditempatkan di sebuah pusat rehabilitasi jiwa karena disebabkan sebuah kasus pembunuhan. Dan bukti yang ada menunjukkan bahwa ada gangguan jiwa pada siswa ini. Selama di dalam tempat itu, ia adalah pribadi pendiam dan tak bisa diatur oleh siapapun. Ia seringkali mengajar para perawat maupun petugas yang mencoba mengatur kesehariannya. I wasn't always this cracked. Lalu cerita kembali ke waktu 2 bulan sebelum Ned ditempatkan di pusat rehabilitasi itu, di mana ia masih menjadi siswi normal pada umumnya. Ned tinggal di sebuah desa bernama Devil's Kettle. Nama itu ada karena di desa itu ada sebuah air terjun yang aneh dengan sebuah lubang tanpa mekanisme yang normal, hingga para peneliti pun belum menemukan kemana arah lubang itu mengalir. Suatu hari, sebuah perayaan basket diselenggarakan di sekolah Ned. Di sana ada seorang wanita bernama Jennifer. Jennifer merupakan siswi tercantik di sekolah itu. Hingga seringkali siswi lain merasa heran karena Jennifer bisa berteman akrab dengan Ned yang dikenal dengan siswi kutu buku. Seusahanya acara itu, Jennifer mengajak Ned untuk pergi ke sebuah klub bernama Melodyland. Di sana akan ada perform band rock Hindi bernama Low Shoulder, yang mana itu merupakan kesempatan langka untuk melihat live perform mereka di desa terpencil itu. Ajakan itu akhirnya membuat Ned harus membatalkan janjinya dengan pacarnya. Di rumah, pacarnya yang bernama Chip merasa kecewa sebab lagi-lagi momen romansnya terganggu oleh Jennifer. Namun ia hanya bisa manut karena wanita adalah makhluk yang harus kita turuti dalam segala hal. Karena itu merupakan acara spesial, Ned mencari pakaian cocok untuk datang menemani Jennifer. Ia paham dengan maksud Jennifer, yaitu berdandan yang cantik namun jangan sampai melebihinya. Tak lama Jennifer datang menjemput Ned. Mereka pun segera berangkat ke acara itu. Di sana Jennifer menjadi pusat perhatian para lelaki, termasuk Roman yang pada saat itu sedang mengikuti pendidikan militer. Namun perhatian Jennifer hanya tertuju pada Nikolai, yaitu vokalis dari band Hindi itu. Ia merasa pria itu memiliki karisma yang berbeda, membuatnya terpesona dan lalu menghampiri pria itu untuk berkenalan. Sebelum melakukan perform, Ned sempat mendengar pembicaraan Nikolai dan temannya yang membicarakan tentang Jennifer. Mereka terdengar sedang mencari gadis perawan dan perhatian mereka tertuju pada Jennifer yang memiliki paras cantik. Mendengar itu, Ned menghampiri mereka dan berkata, Singkat cerita, perform itu pun berlangsung. Namun tak lama Ned melihat kobaran api kecil yang merambat hingga akhirnya membuat klub itu terbakar. Setelah Ned dan Jennifer berhasil keluar, mereka dihampiri oleh Nikolai yang terlihat santai dengan segelas minuman yang ia pegang. Nikolai kemudian mengajak mereka untuk ikut bersamanya ke tempat yang lebih aman. Ned menolak, tapi tidak dengan Jennifer yang mau ikut karena sedari tadi Jennifer terlihat lemas, seakan-akan terhipnotis dengan pertunjukan dari Nikolai tadi. Ned mengetahui dengan jelas kalau Nikolai dan teman-temannya itu bukanlah pria baik. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa karena Jennifer sendirilah yang ngebet untuk ikut dengan mereka. Sesampainya di rumah, Ned langsung menelepon Chip dan memberitahukan tentang kebakaran di klub tadi, serta Jennifer yang pergi bersama band Hindi yang terlihat mencurigakan itu. Tak lama terdengar suara ketukan di depan rumahnya, dan saat ia cek, ternyata tak ada siapapun di luar.
Namun ia kembali curiga setelah mendengar suara dari ruang dapur. Dan saat ia mengecek, Ned dikejutkan dengan Jennifer yang tiba-tiba ada di belakangnya. Jennifer terlihat menyeramkan dengan banyak darah di tubuhnya. Ia juga berperilaku aneh dan parahnya ia memuntahkan cairan yang begitu banyak. Setelah itu Jennifer pergi begitu saja. Dan keesokan harinya saat di sekolah, Ned masih tak percaya dengan apa yang ia lihat semalam. Teman kecilnya kini telah berubah drastis. Lalu kemudian Jennifer datang menghampirinya seolah-olah tak terjadi apapun. Bahkan saat orang-orang sedih karena peristiwa kebakaran itu yang menewaskan beberapa siswa termasuk guru juga, namun Jennifer malah terlihat santai dan happy-happy aja. Saat jam pulang, Ned memberitahu Chip tentang kejadian yang ia alami semalam. Ia menjelaskan bahwa semalam yang datang adalah Jennifer, namun ia terlihat aneh seperti kerasukan roh jahat. Chip tak mempercayai itu dan malah menyuruh Ned untuk beristirahat sebab mungkin ia masih tertekan dengan kejadian kebakaran itu. Sementara itu, seorang murid bernama Jonas sedang merenung di tengah lapangan. Ia masih belum rela kehilangan seorang teman pada peristiwa kebakaran itu. Dan tak lama, datang Jennifer yang berpura-pura menghiburnya dan mengucapkan kata-kata manis sehingga Jonas mau diajak ke dalam hutan dan melakukan percimplukan. Om, mau ngapain om? Buka caranya. Jangan om. Namun naasnya, ia telah terjebak tipu daya Jennifer dan akhirnya ia dihabisi oleh wanita jalang itu. Sementara Pak Kepala Sekolah yang mendengar teriakan itu menganggap bahwa Jonas sedang meluapkan emosinya. Namun ia yang penasaran mencari keberadaan Jonas ke dalam hutan. Dan di dalam hutan, ia menemukan Jonas yang sudah tewas dengan bagian tubuhnya yang tercabik-cabik. Di sisi lain, Ned yang sedang bersarapan dengan ibunya menjadi gak nafsu setelah mendengar siaran radio yang berisikan pernyataan Nikolai yang turut prihatin serta kagum dengan keberanian warga Devil's Kettle dalam menanggapi peristiwa itu. Sementara Pak Kepala Sekolah segera memanggil polisi dan memberitahu pihak keluarga Jonas. Saat proses evakuasi, seluruh keluarga tak kuat melihat keadaan Jonas dan menyimpan dendam besar bagi pembunuh anaknya. Di malam harinya, Jennifer menghubungi Ned dan memberitahu bahwa hari itu ia merasa sangat bahagia seperti memiliki kehidupan baru. Lalu Jennifer mengatakan satu kalimat mengejutkan, yaitu I gotta go. I am a god. Lalu tak lama Ned mematikan telepon itu sebab Chip menelponnya. Pacarnya itu mengajak bertemu di sebuah taman untuk memberitahu suatu hal penting. Chip memberitahu tentang tewasnya Jonas di hutan sekolah dengan bagian tubuhnya yang dimakan oleh makhluk tak dikenal. Hingga saat ini, polisi pun belum menemukan dengan jelas motif serta pelaku pembunuhan itu. Singkat cerita, setelah kejadian-kejadian aneh yang terjadi secara beruntun, beberapa hari ini keadaan sekolah menjadi aneh. Semua orang terlihat berbeda kecuali Jennifer yang terlihat segar di tengah kemurungan itu. Setelah 1 bulan sejak kebakaran dan tewasnya Jonas, kini keadaan desa Devil's Kettle mulai membaik, termasuk suasana sekolah yang mulai kembali ke sedia kala. Kecuali Jennifer yang malah terlihat kusam tak seperti biasanya. I'm already sick of that song. Yeah, it's really poorly produced. Saat pulang sekolah, seorang siswa bernama Colin menghampiri Jennifer yang kala itu sedang bersama Ned. Colin mengajak Jennifer untuk melakukan dinner atau semacamnya. Awalnya Jennifer menolak, namun setelah ia pikir-pikir, Colin adalah sasaran empuk baginya. I guess she has sex through a blowhole or something. Pada hari itu akan ada 2 pertemuan, Colin dan Jennifer, lalu Chip dan Ned. Ned akan melakukan perdobrakan bersama pacarnya di rumahnya Chip, karena kebetulan ibunya sedang bekerja shift malam. Namun, nasib tak berpihak pada Colin. Ia yang janjian di rumah Jennifer malah diarahkan ke sebuah perumahan kosong, dan karena merasa udah tanggung, akhirnya ia mencari keberadaan Jennifer. Di dalam, ia menemukan sebuah ruangan dengan banyaknya cahaya lilin. Dan tak lama, datang Jennifer yang langsung mengajaknya. Mommy and Daddy. Namun bukannya merasa nikmat, Colin malah merasa takut setelah melihat wajah Jennifer yang berubah. Dan setelah itu, Jenny langsung melahap Colin dengan sangat mudah. Sementara itu di tengah perdobrakan, Ned merasakan suatu tanda tentang Jennifer yang sesungguhnya.
Ia kemudian segera pergi walaupun olahraga itu belum selesai. Dalam perjalanan, ia dikejutkan dengan Jennifer yang tiba-tiba muncul di atas mobilnya. Ia kemudian segera pulang dan mengunci diri di kamar. Tanpa ia sadari, Jennifer lebih dulu ada di kamarnya. Jennifer berjanji tak akan pernah menggigit Ned dan menyuruhnya untuk tetap tenang. Lalu dengan pesona yang dimiliki Jennifer, akhirnya terjadilah. Tak lama, Ned tersadar dan menjauh dari temannya itu. Jennifer hanya ingin menjelaskan suatu kejadian, di mana saat ia pergi bersama Ben Low Shoulder, ia dibawa ke tepi air terjun desa. Pada mulanya ia mengira kalau dia akan diperkosa, maka akhirnya ia mengaku masih perawan dan belum bisa melakukan anu-anuan. Namun informasi itu justru membuat mereka semakin yakin untuk membawanya. Ternyata personel itu berniat melakukan semacam pesugihan dengan mengorbankan Jennifer yang mengaku gadis perawan sebagai tumbal. Mereka berniat melakukan itu agar band mereka semakin terkenal dan mampu bersaing dengan band-band yang lainnya. We come here tonight to sacrifice the body of... Wait a second, I just thought of something. Jenny. Setelah itu Jennifer melanjutkan kalau dia terbangun dalam keadaan lemas dan segera menuju rumah Ned. Pada saat itu, yang ia rasakan hanyalah lapar dan tak mengingat apapun. Hingga di pagi harinya, Jennifer tersadar dan berangkat sekolah seperti biasanya. Like I am right now, I'm like... Jennifer menunjukkan keahlian setelah peristiwa malam itu, di mana ia tidak akan bisa dilukai atau bahkan dibunuh saat ia merasa kenyang. Dan kekuatan itu akan selalu ada selama ia merasa kenyang. Ned kemudian mengusir Jennifer yang bukan lagi temannya yang dulu. Keesokan harinya, Colin telah dimakamkan dan pemakamannya dihadiri oleh para pecinta rocker. Ned pun hadir di pemakaman itu. Ia menyadari bahwa pembunuhnya adalah Jennifer. I know, I had to identify the remains. Di sekolah, Ned pergi ke perpustakaan untuk mencari sebuah buku paranormal. Di sana ia menemukan suatu nama yaitu Sukubus, yang merupakan wujud dari setan yang menerima pengorbanan gadis perawan. Setan ini akan lemah saat ia lapar dan jalan terbaik untuk membunuhnya adalah menusuknya dari bagian jantungnya. Pada saat itu akan diadakan acara dansa pada malam harinya. Chip mengajak Ned untuk pergi bersama ke acara itu. Namun Ned melarang pacarnya itu untuk datang dan membiarkannya untuk berangkat sendiri. Ned menyuruhnya untuk tetap di rumah dan tidak pergi kemanapun. Ia lalu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dengan sekolah yang berhubungan dengan Jennifer, di mana sekolah band Hindi melakukan ritual pengorbanan kepada sekelompok setan bernama Sukubus. Yang diperlukan adalah gadis perawan. Dan kala itu Jennifer menjadi korban, namun aslinya Jennifer sudah tidak perawan sejak SMP. Karena hal itu, ritual tersebut tidak gagal, melainkan setan itu menetap di tubuh korban dan selamanya akan menjadikannya alat untuk membunuh. Dan korbannya adalah para lelaki. Jennifer akan terlihat cantik saat ia kenyang dan akan terlihat lusuh pada saat ia lapar. Namun semua itu tak membuat Chip percaya dan memilih meninggalkan Ned. Singkat cerita, mereka sama-sama bersiap untuk datang ke pesta dance itu. Tanpa Ned ketahui, Chip tetap berangkat ke pesta itu. Chip dibekali semprotan mata oleh ibunya untuk menjaganya dari makhluk jalang pencinta daging laki-laki. Ned lebih dulu sampai di acara itu untuk mengawasi Jennifer, sedangkan Jennifer terlihat sedang berdandan dan menyiapkan diri untuk mencari korban selanjutnya. Dalam perjalanan, Chip diikuti oleh Jennifer dan akhirnya mereka bertemu. Jennifer mencoba menggoda Chip. Ia juga membuat cerita bohong tentang Ned. Ia berkata kalau Ned memiliki hubungan dengan Colin. Tanpa sepengetahuan Chip, Ned seringkali bertemu dengan Colin untuk melakukan perdobrakan. Jenny kemudian memberikan kata-kata manisnya sehingga membuat Chip tak tahan untuk melakukan sesuatu dengan jalang itu. Om, mau ngapain om? Buka caranya. Jangan om. Karena sudah tanggung, akhirnya Jennifer mengajak Chip untuk pindah ke tempat lain dan wanita itu mengajaknya ke sebuah villa kosong dengan sebuah kolam renang. Come on, Chip. Show me. Di sisi lain, Ned merasakan sebuah firasat buruk tentang Chip. Ia akhirnya segera pergi ke rumah Chip dan menanyakan kepada ibunya. Namun ternyata Chip tak ada di rumah dan pergi ke pesta itu. Ia segera mencari jejak Chip dan menemukan seonggok bunga yang ia yakin milik Chip. Perhatiannya kemudian tertuju pada villa kosong yang ada di depannya. Ia pun segera ke sana.
Sementara Chip yang di dalam menolak ajakan Jennifer dan membuatnya marah sehingga diserang habis-habisan. Untungnya, Nate segera datang dan membantu pacarnya itu. Chip kemudian memberikan semprotan yang diberikan ibunya untuk melawan Jennifer. Namun usaha itu sia-sia hingga akhirnya Chip menyerangnya dengan sebuah besi tepat di perutnya. Setelah itu Jennifer pergi, sedangkan Chip tidak bisa tertolong karena kehabisan darah. Singkat cerita, Nate telah kembali ke rumahnya. Karena merasa dendam dengan Jennifer, ia akhirnya memantapkan diri untuk mendatangi Jennifer dan membalas semua perilaku kotornya. Sementara Jennifer sedang beristirahat di kamarnya. Pada saat itu Jennifer tidak dalam keadaan primanya karena rencana sebelumnya digagalkan oleh Nate. Tak lama Nate datang dan terjadilah pergelutan di antara mereka. Namun sayangnya Nate sempat tergigit dan akhirnya ia mampu meng-kill Jennifer dengan melepaskan kalung pengikat mereka yang membuat Jenny melemah dan Nate menyerang tepat di bagian jantungnya. Setelah Jennifer tewas, datang ibunya Jenny yang melihat anaknya di-kill oleh temannya sendiri. Dan hal itulah yang membuat Nate dimasukkan ke pusat rehabilitasi jiwa. Namun tanpa sepengetahuan yang lain, Nate kini bukanlah orang yang lemah dan pendiam. Kini ia menjadi pemberani dan suka melawan. Hal itu bisa ia lakukan karena kini tubuhnya memiliki kekuatan setan. Sebab ada satu teori, jika seseorang digigit setan dan selamat, maka ia akan mendapatkan sebagian kekuatan setan itu. Dengan kekuatan dimilikinya, Nate akhirnya kabur dari tempat itu dan segera menuju ke kediaman Nicholas dan teman-temannya. Karena dari kabar yang ia terima, Ben Hindi itu sedang ada di daerah tempat tinggalnya. Dan saat sampai, ia langsung menghabisi mereka. Memuaskan. Ya serba salah juga jadi Jennifer, tapi kayak mana ya? Cantik ya? Yaudahlah.